Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Nah, insyaallah di malam hari ini, kita berada di malam ke-11 Safar tahun 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian syarah dari risalah Thalathatul Usul karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kita memasuki permasalahan kedua dari 3 permasalahan yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, kita lanjut pada permasalahan yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Permasalahan kedua yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meridhai adanya sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Tidak seorang nabi yang diutus ini yang dijadikan sekutu, tidak pula malaikat yang dekat dengannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun di dalamnya bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jin ayat ke-18. Nah, di dalam permasalahan kedua ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah rela untuk seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Baik yang dijadikan sekutu itu adalah orang yang termulia, nabi yang diutus, ataupun malaikat yang kedudukannya itu dekat dengan Allah Azza wa Jal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu, yaitu tempat-tempat ibadah, dan juga dimaknakan bahwa al-masajid adalah anggota-anggota sujud, itu semuanya milik Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tada'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa. Nah, berdoa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah, du'aul mas'alati wa du'aul ibadah. Makna fala tada'u, dan janganlah kalian berdoa, dengan makna du'aul mas'alah, janganlah kalian berdoa, menyeru, memohon, meminta kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jal ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau janganlah kalian berdoa dengan artian du'aul ibadah. Janganlah kalian beribadah, melakukan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada seorang pun selain Allah Azza wa Jal. Di samping itu Anda juga beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Nah, di sini terdapat larangan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Nah, insyaallah nanti akan dibahas secara detail tentang syirik. Namun di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan yang kedua, beliau memperingatkan dari dosa terbesar, yaitu mempersekutukan Allah Azza wa Jal dalam beribadah. Asyirk, kesyirikan, itu adalah dosa terbesar terhadap Rabbul Alamin.
Dan yang dimaksud dengan syirik adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jal dengan Allah Azza wa Jal. Atau sudah kita ketahui bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jal. Baik dalam rububiyah Allah Azza wa Jal, mengesahkan Allah bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki dan yang mengatur seluruh alam ini. Dan juga pada al-uluhiyah, yaitu bahwa perbuatan seorang hamba yang ternilai sebagai ibadah, yaitu ibadah-ibadah hamba, itu harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, atau dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jal dalam hal al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah, meyakini, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal itu mempunyai nama dan sifat yang termulia, terindah, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun Allah tetapkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga syirik itu lawan dari tauhid. Mempersekutukan Allah Azza wa Jal, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jal dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jal. Baik dalam hal rububiyah Allah Azza wa Jal, al-uluhiyah atau al-asma' wasifat. Nah, di sana ada kesyirikan dalam rububiyah Allah Azza wa Jal. Menjadikan selain Allah Azza wa Jal itu sekutu bagi Allah Azza wa Jal dalam hal ar-rububiyah, dalam hal penciptaan, pemberian rizki dan pengaturan seluruh alam ini. Nah, contoh kesyirikan dalam hal ar-rububiyah itu sebagaimana Fir'aun. Fir'aun telah mengklaim, mengaku bahwasanya dia adalah Rabbukumul A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, Rabb kalian yang paling tinggi. Di sini Fir'aun menyeru kepada umatnya, bala tentaranya, bahwa aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian yang menciptakan kalian yang paling tinggi. Atau seseorang meyakini di sana ada seorang wali atau seorang ustadz, seorang alim yang bisa memberikan rizki selain Allah Azza wa Jal. Ini juga kesyirikan dalam hal ar-rububiyah, atau meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat ketiga, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kalian berpaling dari ketauhidan? Mengapa kalian setelah meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal, kemudian kalian berpaling dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kesyirikan dalam rububiyah Allah Azza wa Jal. Adapun kesyirikan dalam al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu kaitannya adalah dengan perbuatan seorang hamba. Kalau ar-rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan ar-Rabb, perbuatan Allah Azza wa Jal yang khusus bagi Allah Azza wa Jal, baik berupa al-khalq, penciptaan, kemudian al-mulk, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam ini, atau at-tadbir, bahwa Allah yang mengatur seluruh alam ini. Ar-rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jal, sedangkan al-uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan hamba yang ternilai sebagai ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sehingga seorang hamba yang beribadah kepada Allah, dia harus mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jal.
Dan kesyirikan dalam hal al-uluhiyah inilah, di sanalah letak perselisihan antara para rasul dan kaumnya. Sehingga para rasul itu mendakwahkan tauhid, yaitu mendakwahkan untuk menyeru agar seluruh umatnya itu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena telah kita lalui bahwa ar-rububiyah, pengakuan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla, itu telah diyakini oleh mayoritas orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka, yaitu orang-orang kafir, beriman kepada Allah, yaitu mengakui rububiyah Allah, mengakui Allah pencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur seluruh alam ini, kecuali mereka itu musyrik, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam peribadatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah atau berdoa kepada siapapun di dalamnya selain Allah Azza wa Jalla. Dalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Allah tidak meridhoi, rela seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, baik itu nabiun mursal, nabi yang diutus, ataupun malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebuah faedah dari Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala, bahwa bisa saja seseorang itu salah dalam memahami, mempunyai kerancuan dalam memahami tauhid, bahwa apabila seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, bahkan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lantas boleh bagi kita itu menjadikan dia perantara, al-wasithah, menjadikan dia perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, atau yang diistilahkan dengan at-tawassul. Istilah at-tawassul itu menurut kaum sufi, mereka mengistilahkan dengan at-tawassul, padahal itu hakikatnya bukan tawassul. Itu adalah menyeru, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyeru nabi, menyeru rasul, menyeru para wali, atau menyeru para sahabat yang saleh. Nah, namun mereka istilahkan dengan at-tawassul. Sering kita dengar misalnya mereka mengatakan madad madad ya Husain, madad madad ya Ali. Itu mereka meminta pertolongan kepada Husain, kepada Ali. Namun kata mereka itu bukan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, itu adalah at-tawassul. Kita menjadikan mereka itu perantara untuk menyampaikan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah letak kesyirikan kufar Quraisy, kaum musyrikin al-Arab. Mereka menjadikan berhala-berhala, patung-patung itu sebagai al-wasaid, syufa'a, sebagai pemberi syafaat yang menyampaikan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, namun kita harus memahami ketika kufar Quraisy itu menyembah berhala, nah mereka meyakini bahwa di berhala itu terdapat ruh arwahus salihin, terdapat ruh orang-orang soleh. Nah, mereka meyakini bahwa ruh-ruh yang ada di patung itu bisa mendengarkan doa mereka, sehingga mereka menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu arti dari syafaat, pemberi syafaat, menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan dipahami bahwa kafir Quraisy itu hanya menyembah bongkahan kayu belaka tanpa meyakini di sana adanya ruh. Tapi mereka meyakini di situ adanya ruh orang-orang soleh yang mereka seru. Taib. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan penjelasan bahwa setinggi apapun kedudukan makhluk,
Ya, selain Allah Azza wa Jalla, baik itu Rasul yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun malaikat yang termulia, Jibril alaihi salam, semuanya tidak boleh dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam kita memohon, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang dosa syirik dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Dan dia, yaitu Allah, mengampuni dosa apa saja di bawah kesyirikan. Itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, sungguh jika engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 48 yang telah kita dengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, syirkun akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam bagi siapa saja yang tidak bertaubat hingga dia wafat. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika pelakunya tidak sempat bertaubat hingga dia wafat. Adapun seseorang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, dia meyakini bahwa di sana ada wali yang dapat memberikan dia rezeki atau yang bisa mengabulkan permohonan-permohonannya, selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebelum dia meninggal, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa syirik yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ketika taubatnya itu benar-benar taubat yang nasuh, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Kapan? Ketika seseorang itu meninggal dan dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya dosa yang di bawah kesyirikan, dosa-dosa besar selain syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang tingkatnya di bawah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Apabila seorang telah terjatuh ke dalam dosa besar dan dia belum bertaubat hingga ajal itu menjemputnya, hingga dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala yaghfir, mengampuni, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sekalipun dia tidak bertaubat. Adapun jika bertaubat, bukan di sini pembahasannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi siapa saja yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Telah disampaikan pada awal pelajaran bahwa syirik adalah menyamakan, yaitu mensejajarkan selain Allah Azza wa Jalla, mensejajarkan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara-perkara yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla, ibadah itu harusnya diserahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, namun dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah kepada Isa Al-Masih, dia beribadah kepada wali, dia berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Ini kesyirikan yang syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Telah disebutkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96 hingga 98 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang disembah berhala-berhala mereka, yaitu bala tentara iblis telah dimasukkan ke dalam neraka bersamaan dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah berfirman, qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka. Ini mereka saling berdebat antara orang yang menyembah dan disembah di dalam neraka. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika di dunia dalam kesesatan yang nyata. Mengapa? Karena kita mempersamakan kalian, yaitu para tauhid, yaitu orang-orang yang disembah dalam keadaan rela ataupun berhala-berhala. Nah, kita sesat karena kita telah mempersamakan kalian, yaitu para tauhid, dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam. Nah, sehingga syirik itu menyamakan, mensejajarkan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman tentang kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut, yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada penolong bagi mereka, tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Akan tetapi kebanyakan masyarakat, kebanyakan kaum muslimin itu tidak memahami hakikat dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang mereka membaca bait, membaca sajak-sajak, membaca solawat, akan tetapi ternyata di dalamnya itu terkandung kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan syiriknya adalah syirkun akbar yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu tersebarnya bait-bait yang terdapat kebid'ahan dan juga kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu bait karya Al-Busiri, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Hamad As-Sanhaji Al-Busiri. Ini seorang sufi bertarekat Syadziliyah. Dia lahir pada tahun 608 Hijriyah, meninggal pada tahun 696 Hijriyah. Ini seorang syair dan bukan termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia seorang penyair dan mempunyai karya yang berjudul Al-Burdah. Sebenarnya judulnya adalah Al-Bur'ah, namun yang populer Al-Burdah, yaitu jubah. Dia namakan bait-bait ini dengan bait Al-Burdah karena dia pernah mengalami sakit, lumpuh. Kemudian dia memuji Nabi, membuat bait saja yang memuji menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang di mimpi ini Al-Busiri. Datang di mimpinya Muhammad Al-Busiri, dan dipeganglah Muhammad Al-Busiri. Kemudian dia itu sembuh dari penyakitnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Al-Busiri ini Al-Burdah, burdanya Nabi, jubah yang dikenakan di luar
jubah. Sehingga disebut dengan Al-Burdah. Di dalam Al-Burdah ini, dia itu menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan sanjungan yang berlebihan. Biasanya masyarakat kita membaca Al-Burdah itu memulainya dengan sholawat. Sholawatnya, dan ini juga kita dengar, sering kita dengar, Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ini sholawat mereka. Ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kemudian di antara sanjungan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajud dunya minal adami. Bagaimana mungkin beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tergiur butuh kepada dunia, padahal tanpa dirinya, tanpa diri Nabi Muhammad SAW, dunia tak akan pernah ada. Nah, dia meyakini bahwasanya adanya dunia itu karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bait yang lainnya, madda'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah apa yang dikatakan kaum Nasrani kepada nabi mereka, yaitu jangan meyakini bahwa nabi Anda itu adalah anak Tuhan ataupun Tuhan, dan tetapkanlah untuk beliau Nabi Muhammad SAW pujian apapun yang kau suka, yang Anda suka. Fa inna fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Karena keutamaan Rasul sungguh tak terbatas hingga tak satu pun mampu mengungkapkan dengan kata. Bahkan dia juga berlebihan dalam menyanjung Nabi. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Bahwa setiap mukjizat para rasul yang mulia itu, ya, semuanya itu adalah karena berasal dari pancaran cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada para rasul. Dia juga mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Sungguh aku memiliki jaminan darinya, yaitu jaminan dari Nabi Muhammad sebab namaku Muhammad, dan dia orang yang paling menjaga jaminannya. Ya, dia menetapkan bahwasanya orang yang menamakan dirinya itu Muhammad maka akan mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait berikutnya langsung ini terdapat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Bila di akhirat nanti ia takkan menolongku karena keutamaannya, karena kemurahannya, katakanlah padaku, yaitu katakanlah padaku, ya zallatal qadami, wahai orang yang tergelincir kakinya. Kemudian dia melanjutkan, hasyahu ayyahrumar raji makarimahu aw yarji'al jaru min ghairi muhtarami. Mustahil baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak orang yang mengharapkan kemurahannya, mengharapkan syafaat ataupun yang lainnya, atau orang itu pulang dengan tidak terhormat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengabulkan permohonan-permohonan umatnya. Wa mundzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Sejak kucurahkan pikiranku untuk memujinya, untuk menyanjung Nabi Muhammad, kudapatkan dirinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemelihara bagi keselamatanku. Kemudian setelah dua bait berikutnya dia mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk termulia. Di sini dia berdoa, memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal doa itu hanya diberikan, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dia mengatakan, wahai makhluk termulia, tidaklah aku berlindung kepada seorang pun selain dirimu.
di saat turunnya bencana kepada seluruh makhluk. Kemudian setelah satu bait berikutnya, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Karena sesungguhnya di antara kemurahanmu adalah adanya dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh mahfuz dan ilmu qalam dan al-qalam. Nah, ikhwani fiddin hafizani wa hafizakumullah. Dalam bait-bait yang terakhir ini yang kita baca, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Kemudian fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Nah, ini terdapat 3 kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah ya akramal khalqi, wahai makhluk termulia, dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Berikutnya, maliman aludhu bihi siwaka, tidak ada seorang pun selain dirimu yang aku jadikan tempat berlindung, yaitu tidaklah aku berlindung kepada seorang pun selain dirimu. Padahal meminta perlindungan, nah, itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bahwa yang memberikan perlindungan itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Nah, inda hululil hadithil amimi, dia meminta perlindungan kepada Nabi di saat terjadinya bencana kepada seluruh makhluk nanti ketika di yaumul qiyamah. Nah, kemudian berikutnya fa inna min judika dunya wa darrataha, karena sesungguhnya di antara kemurahanmu, kedermawananmu adalah adanya dunia dan akhirat. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itulah yang memberikan karunia adanya dunia dan akhirat ini. Dia tidak menyisakan bagi Allah Azza wa Jal hak Allah sedikit pun. Dan di sini dia mengatakan di antara kedermawananmu. Ini belum seluruh kedermawanan Nabi. Di antara kedermawanan Nabi itu adanya dunia dan akhiratnya. Nah, ini kesyirikan dalam hal rububiyah Allah Azza wa Jal. Nah, Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu, dalam surat Al-Lail ayat ke-13. Kemudian berikutnya dalam al-asma wa sifat, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Ini kesyirikan dalam al-asma wa sifat, dan di antara ilmumu, pengetahuanmu itu adalah ilmu al-lauh al-mahfuz, tentang al-lauh al-mahfuz. Nah, seluruh takdir yang tercatat dalam al-lauh al-mahfuz itu merupakan ilmu Nabi. Dan juga al-qalam, qalam. Maka ini terbantahkan dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat ke-50, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah Azza wa Jal itu ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara yang gaib, itu adalah sebuah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib mutlak kecuali Allah Azza wa Jal, dan mereka tidaklah mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, ini bahaya qasidah Al-Burdah. Nah, mereka ketika membaca Al-Burdah itu dianjurkan untuk berwudu, menghadap ke kiblat. Kemudian qasidah Burdah ini memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Padahal di dalamnya terdapat kesyirikan. Nah, 3 kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dalam al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan juga al-asma was-sifat. Nah, syirik dalam al-asma was-sifat
yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, surat Al-A'raf ayat 180. Adapun ilhad dalam nama-nama Allah Azza wa Jal itu ada 5 jenis. Melakukan penyimpangan dalam al-asma al-husna, dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jal itu ada 5. Yang pertama adalah menolak makna dari nama-nama Allah serta mengingkari nama-nama tersebut, yaitu menolak nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Nah, maknanya dari nama Allah itu ditolak dan juga namanya pun diingkari. Kemudian berikutnya adalah mensifati Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifat yang cacat. Nah, seperti mensifati Allah bahwasanya Allah itu bakhil. Nah, bahwasanya Allah itu kikir. Kemudian yang ketiga, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Yang keempat, menyebut Allah dengan nama-nama yang tidak terdapat dalam dalil serta tidak layak baginya. Kemudian yang kelima, menggunakan sebagian nama-nama Allah untuk sebagian makhluk. Nah, seperti orang-orang musyrik, menamakan sesembahan mereka dengan Al-Lata, Al-Uzza. Mereka meyakini bahwa Al-Lata itu mu'annats, bentuk perempuan dari lafzul jalalah atau dari Al-Ilah. Al-Uzza itu bentuk mu'annats dari Al-Aziz. Atau seorang meyakini di sana ada makhluk yang bernama dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang khusus, seperti di sana ada Allah, orang yang bernama Allah. Atau dia memberikan nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla kepada makhluk, yaitu Rahman. Nah, Rahman itu nama yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak boleh seorang dinamakan Rahman. Nah, dia harus menambahkannya dengan lafadz penghambaan, Abdurrahman. Adapun Rahman tidak boleh. Namun di sana ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang juga merupakan nama bagi makhluk, seperti Al-Malik, seperti Malik, seperti Al-Aziz, seperti Aziz. Itu boleh makhluk dinamakan dengan nama yang secara lafadz itu sama, walaupun Allah Azza wa Jalla itu nama dan sifatnya. Allah Azza wa Jalla mempunyai nama, dan nama ini terkandung sifat yang mulia yang tidaklah sama dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa sepenuhnya dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa tidak ada satu pun yang serupa sepenuhnya dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya keserupaan itu kadang ada dari sisi nama, lafadz. Misalnya Allah Azza wa Jalla itu Al-Malik. Di sana ada orang namanya Malik. Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat mendengar, di sana makhluk juga mendengar. Kesamaan lafadz, itu ada. Akan tetapi hakikat, makna dari sifat Allah Azza wa Jalla, teorinya bagaimana, hakikatnya bagaimana, itu Allah lah yang mengetahuinya. Akan tetapi kita mengetahui makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua tidaklah sama dengan makhluknya, sepenuhnya dengan makhluknya. Walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai sifat-sifat yang termulia yang tidaklah sama dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah menetapkan di akhir ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu as-sami', Maha mendengar, dan juga al-basir, Maha melihat. Di sini Allah menggunakan dua nama ini, as-sami' al-basir. Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, yang mana dua sifat ini itu juga merupakan sifat mayoritas makhluk yang berbicara. Nah, mereka mempunyai pendengaran, bisa mendengar dan juga bisa melihat. Ini menunjukkan bahwa terkadang nama Allah Azza wa Jal itu sama dengan nama yang ada pada makhluk. Bahkan
sifatnya secara makna itu ada yang sama dengan makhluk, akan tetapi hakikat, nah, bentuk ataupun teori dari sifat Allah Azza wa Jal, bagaimana pendengaran Allah Azza wa Jal, bagaimana penglihatannya, itu tidaklah sama dengan makhluknya. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Nah, insya Allah untuk permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan tentang al-wala wal bara', insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.